Bismillahi walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita cerdas dan terus berdoa bagi keamanan dunia. Sekalipun di berbagai negara, khususnya Iran, Israel, terjadi hal-hal yang memanas dan tidak satupun orang atau rakyat sipil yang mau seperti itu. Nah teman-teman, kali ini kita akan menyuguhkan satu video yang kiranya dapat membuat kita semakin tekun berdoa supaya kedamaian terjadi di Israel, Iran, dan lain sebagainya. Lagi-lagi kita harus menggarisbawahi konflik yang berlangsung ini bukan karena agama. Sekalipun ada banyak oknum yang meneriakin bahwa ini ada kaitannya dengan agama, tetapi kita selalu berkata ini adalah kaitannya dengan politik, yang akhirnya banyak yang dirugikan. Nah, teman-teman, mari kita lihat dulu video berikut ini, jangan skip, supaya kita dapat mendapatkan pengertian dan dicerdaskan. Ini dia videonya. Israel menggila, bombardir ya, kedutaan Iran di Suriah. Dan kabarnya 3 komandan atau 3 jenderal itu tewas ya kawan-kawan. Jakarta CNBC Indonesia, Israel membombardir kedutaan Iran di Suriah pada Senin ya, tanggal 1 bulan 4 2024. Kemarin kejadiannya ya, dan menewaskan 11 orang, termasuk 7 penasihat ya militer dan 3 komandan senior. Aksi tersebut merupakan peningkatan nyata dalam perang yang mempertemukan Israel melawan musuh-musuh regionalnya. Para pekerja darurat memanjat puing-puing bangunan yang hancur di dalam kompleks diplomatik berdekatan dengan gedung utama kedutaan. Kendaraan darurat ya diparkir di luar dan sebuah bendera Iran digantung di tiang dekat puing-puing. Militer luar negeri dan menteri dalam negeri Suriah ya, keduanya terlihat di lokasi kejadian. Kami mengutuk keras serangan teroris. Ya, mereka mengutuk ya. Teroris keji yang menargetkan gedung ke konsultan Iran di Damaskus dan menewaskan sejumlah orang tak berdosa, kata Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad ya, dilansir Reuters ya. Kalau mereka yang menyerang Israel ya mereka bahagia ya, tapi kalau Israel yang menyerang balik ya mereka mulai kepanasan dan kejang-kejang ya kawan-kawan ya. Israel telah lama menargetkan instalasi militer Iran di Suriah dan proksinya, dan telah meningkatkan serangan tersebut bersamaan dengan kampanyenya melawan kelompok Palestina Hamas yang didukung Iran di jalur Gaza. Kita tahu ya bahwa ketika Hamas menyerang Israel itu di baliknya ada Iran. Ya, tapi ketika Israel serang balik, ya mereka gak terima ya. Sejak perang Gaza dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan, militer Israel telah meningkatkan serangan udara di Suriah terhadap Korps ya Garda Revolusi Islam Iran dan kelompok bersenjata Hizbullah Lebanon yang didukung Iran. Keduanya mendukung rezim pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Jadi Israel menyerang ini punya alasan yang kuat. Alasannya itu ya, karena memang negara-negara Islam ini mereka lah yang menginginkan kehancuran Israel. Mereka lah yang menginginkan kemusnahan Israel, dan mereka lah yang mendukung Hamas, mempersenjatai Hamas untuk melakukan serangan kepada Israel. Ini Israel biasanya tidak membahas ya. Adapun serangan ini adalah pertama kalinya Israel menyerang kompleks kedutaan besar itu. Israel biasanya tidak membahas ya serangan yang dilakukan pasukannya terhadap Suriah. Ketika ditanya mengenai serangan tersebut, juru bicara militer Israel mengatakan kami tidak mengomentari laporan di media asing. Duta besar Iran dan Suriah Hossein Akbari yang tidak terluka yang mengatakan pada TV pemerintah Iran bahwa 5 hingga 7 orang termasuk diplomat tewas, dan ya tanggapan Teheran akan keras. Wah, katanya mereka akan melakukan tanggapan yang keras ya. Garda Revolusi Iran mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 7 penasihat militer tewas dalam serangan itu, termasuk Muhammad Reza Shahedi, seorang komandan senior pasukan ini ya, Quds IRGZ ya, yang merupakan pasukan elit ya spionase dan pramiliter asing. Media pemerintah Iran mengatakan bahwa Teheran yakin Shahedi adalah sasaran serangan itu. Wakilnya dan komandan senior lainnya juga tewas bersama 4 orang lainnya. Televisi Al-Alam berbahasa Arab Iran menyebutkan Shahedi merupakan penasihat militer di Suriah yang menjabat sebagai panglima pasukan Quds di Lebanon dan Suriah hingga tahun 2016. The New York ya, Times mengutip 4 pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya mengakui bahwa Israel yang melakukan serangan itu. Ya,
Jadi Israel yang mengakui bahwa mereka lah yang melakukan penyerangan tersebut ya. Dan kita lihat apa kata Amerika Serikat. Mengutip sumber militer, ya media pemerintah Suriah mengatakan Israel meluncurkan serangan dari dataran tinggi Golan yang diduduki ke kedutaan Iran dan Suriah, menembak jatuh beberapa rudal yang dengan sistem pertahanan udaranya. Duta besar Iran mengatakan serangan itu menghantam gedung konsultan di dalam kompleks kedutaan dan kediamannya berada di luar lantai teratas. Gedung Putih tidak segera membalas permintaan komentar. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers reguler bahwa Amerika Serikat tetap prihatin terhadap segala sesuatu yang dapat meningkatkan eskalasi atau menyebabkan peningkatan konflik di wilayah tersebut. Lalu Miller mengatakan dia akan memperkirakan hal ini akan berdampak pada pembicaraan mengenai pembebasan sandera Israel yang ditahan oleh Hamas yang didukung Iran. Juru bicara Hamas dan Houthi, kelompok Yaman didukung Iran dan telah menyerang kapal-kapal Teluk Aden sejak pertengahan November, mengutuk serangan di Damaskus ya. Wah, Houthi juga ya, sosok mengutuk serangan Israel ya. Ini pada hari Jumat ya, Israel melancarkan serangan paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir di provinsi Aleppo, Suriah Utara, dan membunuh seorang pejuang senior Hizbullah di Lebanon. Mereka juga secara teratur menyerang bandara di Aleppo dan Damaskus ya, dalam upaya menghentikan transfer senjata Iran ke proksinya. Militer Israel mengatakan pada Senin bahwa pihaknya juga menghentikan penyeludupan senjata canggih termasuk pecahan peluru dan ranjau tank anti-tank ke tepi barat dari Iran. Lalu dikatakan bahwa senjata-senjata itu ditemukan dalam operasi terhadap agen Hizbullah dan IRGC yang berbasis di Lebanon ya. Jadi itu kawan-kawan, aksi pembalasan ya. Lagi-lagi Israel tidak pernah menyerang terlebih dahulu ya. Israel hanya menanggapi dan membalas serangan-serangan yang selama ini diterima oleh Israel, dan ternyata serangan itu dibaliknya adalah Iran, Suriah ya, yang mereka menggunakan tangan Hamas untuk melakukan serangan kepada Israel, dan akibat serangan itu pada 7 Oktober kemarin ya, ribuan orang Israel itu meninggal ya, dan Israel sudah jenuh ya, dan sudah malas ya dengan segala serangan-serangan ini, dan Israel tahu bahwa memang tujuan mereka itu ingin memusnahkan Israel. Sehingga kita lihat Israel sudah tidak tahan ya, dan menghajar kedutaan Iran di Suriah ya, dan kabarnya ada belasan orang yang meninggal ya. 3 diantaranya adalah komandan atau jenderal ya, jenderal senior daripada Iran. Ya itulah kawan-kawan risiko peperangan, ada yang menang, ada yang kalah ya. Jadi pilihlah untuk menjadi orang damai ya. Jangan sok-sok menyerang negara orang kalau kita tidak punya kemampuan ya. Kita jangan hanya mau menyerang, tetapi harus siap juga diserang ya. Iran omon-omon doang akan dibalas Israel. Ya betul ya, mereka cuma omon-omon ingin membalas Israel ya. Ya terima kasih Bung Singa dari Yehuda juga sudah hadir ya. Ya. Israel dilawan ya, mana tahan ya, betul ya. Wah terima kasih ya Bung Singa dari ex mantan ya. Terima kasih untuk sawerannya, terima kasih ya. Luar biasa, Tuhan berkati ya. Ya, Bung Pastor Edward, thank you udah hadir. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Oke, kita kumur-kumur dulu ya. Pak Pio minta link. Saya kasih linknya dulu ya kawan-kawan ya. Ya, bahkan kawan-kawan yang pengen gabung juga silakan ya. 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 Lagian jauh amat ya, ngopi-ngopi di Suriah. Apa di Iran nggak ada angkringan? Nggak tahu lah ya. Ya, ini ya, Bung Piong. Salam Bung Piong. Salam balas. Ya, wah ini pembahasannya menarik ya. Karena memang Israel. Tapi tadi Pak Papel sudah ucapkan turut berduka. Saya juga mengucapkan turut berduka cita ya atas nama Piong 77 Channel, atas dipanggilnya saudara kita, apologet senior kita, Ibu Tiwa Timena. Kita percaya dia sudah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan dikasih tempat ya yang sudah disediakan. Kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan boleh diberi sukacita, diberi penghiburan, karena orang kalau sakit ya Pak Pavel ya, apalagi kalau kanker pasti menderita dan kita tidak dibiarkan untuk, pasti keluarga juga tidak ingin terlalu lama ya yang menderita itu
merasakan sakitnya. Jadi, dan itu juga pasti bukan dari Tuhan lah, itu pasti dari iblis. Jadi kalau memang ada kadrun yang klaim bahwa itu dari hukuman dari Tuhannya, ya berarti Tuhannya itu adalah titik-titik, kan begitu. Karena kan pasti kita percaya tidak akan pernah kita diberikan kesusahan dan kesulitan ya. Pak Papel ini kan hambanya juga. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita. Jadi kalau ada kesusahan, penyakit-penyakit, ya itu pasti datangnya dari si jahat. Ya, kita bersyukur ya Ibu Ti sudah bersama dengan Bapa di surga. Ya, saya berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga apologet tetap terus berjalan, Pak Pavel dan semua yang masih berperang, ya tetap untuk kita berperang melawan kuasa si jahat. Baik, Pak Pavel, ini mengenai Israel ya, yang membombardir apa namanya ini? Siapa yang dibombardir? Suriah. Nah, karena mereka ini sebenarnya tetanggaan, Pak Pavel. Ya. Iya, betul. Jadi Israel tidak ingin diganggu hanya satu fokus. Pasti ini musuh bersama mereka, ini Arab. Ya, lingkaran ini pasti musuh bersama, dan dia itu sudah di apa namanya? Sudah diantisipasi dengan memukul rata. Jadi kalau ada yang mau mencoba masuk dari arah lain, dia sudah bikin antisipasi di dalamnya. Jadi menurut saya kalau sudah dia serang Suriah, berarti dia sudah mulai menyebar ya penyerangannya. Dan ini Pak Pavel, Israel ini belum dikeluarkan, itu dia punya triad nuklir namanya, Pak Pavel. Triad nuklir itu adalah nuklir yang bisa ditembakkan dari darat, triad ya. Terus nuklir yang bisa ditembakkan dari kapal selam, dan nuklir itu yang bisa ditembakkan dari pesawat. Wih, tapi memang dia tidak mengakui. Israel ini tidak mengakui kalau dia punya triad nuklir. Tapi saya percaya karena Amerika sudah punya, Amerika sudah ada. Saya rasa juga Israel juga sudah ada. Karena kan orang-orang Yahudi, orang-orang Amerika juga, penemu-penemu otak-otaknya di sana kan itu orang Yahudi. Jadi walaupun tidak diakui, tapi saya rasa Israel itu memiliki triad nuklir, Pak Pavel. Jadi kalau ini sudah makanya ini ditakuti oleh negara-negara tetangganya. Arab itu kan gak berani. Siapa lagi itu yang di samping-sampingnya, termasuk Lebanon. Kalau cuman serang-serangan tank-tank, peluru-peluru apa segala itu kan nggak terlalu inilah. Itu ditakuti kalau Israel mengeluarkan atau menembakkan nuklir dari segala penjuru, dari kapal selam, tembakan nuklir, dari pesawat ada nuklirnya, lalu dari darat. Wih, ini yang mereka mungkin sudah mengetahuinya, Pak Pavel. Jadi wajar kalau ini memang negara kecil tapi ditakuti. Bayangkan satu negara dikerubuti oleh negara dataran Arab ini, itu masa tidak bisa kalau mereka bersatu ya. Pernah terjadi perang apa namanya itu, Pak Pavel, perang yang pernah dikerubuti itu selama Yom Kippur itu. Nah, itu nggak bisa juga, malah dipukul mundur. Malah Israel menguasai, menambah lagi daerah jajahannya. Itu kan logikanya sama dengan ini. Hamas, dia mencoba untuk memukul Israel dengan serangan mendadak. Dibalas terus sampai hari ini. Apa yang didapat Israel? Daerahnya makin meluas. Daerahnya makin meluas. Jadi bodoh kalau dia serang Israel itu. Ibarat membangunkan macan tidur. Diserang habis kok di situ. Gak sakitnya apa, dikuasai Israel. Betul. Nah, di sampingnya lagi, ini sebentar lagi nih Suriah juga, Lebanon. Jadi menurut saya memang Israel ini nggak ada yang bisa. Jangankan negara di Arab, Pak Pavel, PBB aja udah nggak sanggup. Siapa yang sanggup sih? Ya kan kemarin kan Israel. PBB kan sudah memutuskan itu untuk resolusi supaya damai itu, tapi Israel mengatakan kami akan tetap menyerang Hamas, menyerang Rafah. Jadi dia tetap akan menyerang Hamas di Rafah ya, tidak akan berhenti katanya. Walaupun PBB sudah mengeluarkan itu loh, resolusi damai itu. Kalau nggak salah itu Amerika abstain ya. Satu kali itu Amerika kayaknya abstain, tapi tidak pengaruh. Walaupun Amerika abstain, tapi tidak pengaruh. Resolusi itu, bayangkan, resolusi dicuekin. Ini negara besar itu, Amerika, Cina, Rusia. Gila, ini ada apa ini Israel ini? Ini yang harusnya sadar bahwa memang inilah yang kalau katanya ini ya ada di kitabnya orang Kristen. Tuh Israel kan, Yahudi, tanah perjanjian. Ini harusnya membuka mata dunia gitu. Bagi orang yang belum percaya bahwa
memang tercatat di dalam Alkitab bahwa memang Korah memang kepala batu ya Pak Pavel. Tapi bagaimana kalau udah tercatat bahwa Tuhan nanti akan datang di sana di Yerusalem, jadi nggak bisa kita nggak bisa kita larang dan lawan. Dan sampai saat ini dari zaman Musa sampai hari ini Israel tetap ada dan berdiri dan berkibar dan menjadi negara adik kuasa plus. Kan adik kuasa saja nggak sanggup, PBB saja wasitnya tidak sanggup. Ini baru namanya adik kuasa plus. Plus ya. Plus dong Pak Pavel. Kalau adik kuasa kayak Cina, Uni Soviet, Amerika, itu kan nggak bisa apa-apa terhadap agresinya, kalau kata mereka agresinya. Nah, siapa yang bisa PBB menyerah? Resolusi Amerika sudah abstain, tetap aja masih diserang. Karena Amerika ini, enggak kan? Iya Pak Piong. Iya. Kenapa Israel itu tetap kekeh dan menyerang Hamas sampai tuntas? Karena Ya. negara mana yang menjamin Hamas tidak akan lagi menyerang Israel? Makanya Itu betul. solusinya Hamas harus musnah. Kecuali ada negara-negara yang menjamin Hamas tidak akan lagi menyerang Israel, mungkin Israel akan diam. Tapi kalau nggak ada yang menjamin, kalau nanti besok lusa Hamas serang lagi Israel, siapa yang akan tanggung jawab? Ya kan? Ya, itu mungkin poin perundingannya yang diinginkan Israel, Pak Pavel. Jadi ada jaminan, ya saya setuju ya, ada jaminan dari negara mungkin di luar Amerika ya, mungkin Rusia menjamin atau China menjamin bahwa Hamas tidak mengganggu ataupun tidak meluncurkan roket-roketnya. Saya rasa mereka tidak berani. Jadi jalan satu-satunya yang membasmi mereka. Karena Hamas ini juga menurut saya dia tidak berdiri sendiri, Pak Pavel. Ini ada negara besar, negara adidaya juga yang ada di belakangnya, yang mensponsori dananya semua. Karena kalau dia berdiri sendiri, dia sebentar saja itu sudah hilang itu Hamas. Tapi ini ada yang piara, dan ini mungkin lawan-lawannya dari Barat, lawan-lawannya dari sekutunya lah, di luar dari Yahudi. Jadi ya memang kalau tidak sekarang dibasmi, kapan lagi? Karena ini penyakit yang mungkin tidak bisa penyakit menggerogoti, semacam kayak kanker ini yang kalau nggak di kemo habis, kalau nggak dipotong, ini akan terus-terusan. Jadi mungkin itu betul. Oh, ada yang masuk, silakan lanjut. Baik, terima kasih Bung Piong. Ya, Bung Wanipiro, salam waras Bung Wanipiro, open mic. Salam waras, salam. Rupiong, salam waras, salam. Salam waras, salam. Jelang malam ya. Waduh, jam segini Bro Pavel udah live. Tadi pas saya buka YouTube langsung ada ini ya, waduh, langsung masuklah. Wah, ngeri kali ya. Israel udah mulai menunjukkan tajinya sampai kedutaan besar Iran yang ada di Suriah dibombardir sampai menewaskan 3 jenderal atau komandan dari Iran. Wah, ini namanya perang sesungguhnya, Bro Pavel. Kalau kemarin melawan Hamas itu sebenarnya perang melawan teroris. Artinya sebenarnya itu melawan ini kan, melawan orang-orang yang suka bikin kacau saja sebenarnya. Mereka itu pengecut sebenarnya. Tapi kalau Iran itu kemarin ketika melakukan aksi proksi pada Israel dengan memanfaatkan Hamas sebagai alat perang mereka. Terus kemudian ketika kemarin juga pemerintah Houthi melakukan, Hezbollah juga melakukan serangan-serangan terhadap kapal-kapal tanker yang melewati Laut Merah. Kemudian ada juga beberapa korban dari tentara Iran yang dapat serangan dari Amerika dan Inggris. Iran ini kan selalu berkoar-koar akan melakukan pembalasan, tapi omong kosong, cuma song besar apa yang mereka koar-koarkan. Nah sekarang kalau jenderalnya sudah kena bombardir oleh Israel, kita tunggu saja bagaimana reaksi dari Iran ini nanti melakukan pembalasan terhadap Israel. Nah inilah yang mungkin diramalkan bahwa akan terjadi perang besar seperti Armageddon barangkali ya. Karena kemarin beberapa juga sudah pernah membahas tentang adanya 5 sapi betina merah yang ada di Israel yang bakal dikorbankan di Bait Suci yang ketiga nanti kan. Kalau ini benar-benar terjadi, ya kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap saja karena Yesus kita akan datang seperti pencuri. Jadi tidak bisa kita duga-duga kapan dia akan datang dan lewat mana dia akan datang. Kita juga mestinya berjaga-jaga sebagai umat yang percaya gitu ya. Ya kita berharap semuanya saja kiamat masih lama lah. Karena kalau kiamat buru-buru ini ya ngeri kali coba Pak. Tapi Petrus dalam Alkitab itu bahkan katanya kita yang mengabarkan Injil ini adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wow. Iya. Karena iya justru
Saya Gitu lupa. ya. Coba, saya coba. Apa harus Saya coba kita hentikan? cari ayat. Saya coba cari ayatnya ya. Oke, Saya ayatnya kita buka ya. Eh, Tadi nanti bicara kiamat, Pak. dulu. Bicara kiamat. Itu kiamat lagi debat Pak di TikTok. Kiamat. Ya itu. Kiamat Lagi debat apologet. di TikTok. Kiamat apologet. Ini belum apa-apa. Israel Pak mengeluarkan senjata-senjata. Walaupun memang korban dari tentaranya juga lumayan. Kalau mereka ini kalau kita lihat di TV ya, kayaknya pertempurannya ngumpet ini Hamas. Jadi dari gedung yang tidak sudah rusak, lalu dia tanknya itu di rudal. Dia nggak berani pertempuran hadap-hadapan. Iya, Kalau waktu kita lihat kemarin di TV. ketika Israel akan menyerang ke Rafah juga kan yang dimanfaatkan masyarakat sipil yang di pengungsian itu ya, yang dari Gaza Utara mengungsi ke selatan itu, terus kemudian ini dibikinin camp-camp, dikumpulin di situ, bikin tenda-tenda di Rafah. Maksudnya supaya Israel serba salah kalau misalkan mau menyerang mereka. Katakanlah kalau Israel nekat untuk menyerang Hamas yang ada di Rafah ya, saat ini memang Hamas bersembunyi di balik masyarakat sipil. Jadi kalau misalkan sampai terjadi perang atau terjadi aksi Israel di sana untuk memberantas Hamas di Rafah, ya mungkin yang akan jadi korban juga memang masyarakat sipilnya. Cuman sayangnya masyarakat sipilnya juga mau-mau saja dijadikan tameng hidup oleh Hamas gitu loh. Ya, makanya Israel kan inginnya penduduk itu pergi dari situ kan. Jadi ketahuan mana lawan, mana penduduk. Kalau bercampur begitu kan, ya. Tapi ya itulah, kalau tentara di depan, kita nggak bisa teman atau masyarakat atau lawan. Pokoknya yang berhadapan di depan itu sudah musuh. Karena ya kalau tidak mati ya hidup kalau sudah tentara begitu. Tapi yang saya ini kan sayangkan mereka itu cemen gitu loh perangnya. Cuman ngumpet dari robohan-robohan bangunan lalu ditembakkan rudal. Coba dong hadap-hadapan dengan tank. Ya kan? Dia moncongnya rudalnya dihadapkan ke tank. Jangan cuma ngumpet dari belakang reruntuhan bangunan dia lepaskan rudal. Iya. Ini ya, coba saya baca ayatnya ya. Saya pernah baca dulu makanya saya ingat ya. Ini 2 Petrus 3 ayat 10 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu juga langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat, ya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit, kemana sih dia? Ini loh, ini deh, ini ya. Mana tadi sekolah kemana kabur lagi? Nanti kawan-kawan baca aja ya. Nah, sampai selesai ini. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya. Kita yang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, ya, itu ya. Jadi sebenarnya kita ini kawan-kawan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang memberitakan Injil dan lain sebagainya, ini ya, kita sebenarnya mempercepat, ya, yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, hari Tuhan. Itu ya, saya pernah baca ayatnya makanya saya ingat ya. Jadi jangan ini Bawani Piro ya. Jadi segeralah yang tidak percaya, segeralah percaya kepada Tuhan. Karena kalau kalian tidak percaya kepada Yesus, ya kalian akan binasa nanti. Kalian akan ditinggalkan. Ya kalian akan dihakimi dan akan dibinasakan. Tapi bagi kita yang menanti-nantikan, ya kita akan diselamatkan. Ya makanya orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya harus sungguh-sungguh giat. Harus sungguh-sungguh giat untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran supaya sedapat mungkin ya banyak jiwa yang akan diselamatkan. Kasihan ya, ada saudaramu, ada orang tuamu, ada keluargamu. Kalau mereka tidak percaya kepada Kristus pada hari kedatangan Dia yang kedua kali, ya semua akan binasa. Makanya saya berdoa ya supaya seisi keluarga saya sungguh-sungguh percaya Kristus. Itu doa yang selalu saya naikkan. Ya,
Saya berdoa supaya para pendengar Pavel 88 channel ini bisa percaya kepada Kristus. Makanya sering saya ulang-ulang, Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu Bung Piong dan Bung Manipiro. Ya, ya, sudah jelas itu Pak Pavel ya, dan Bung Wanipiro dan semua yang menonton, bahwa memang tidak ada jalan lain lagi ya, karena dunia ini kayaknya memang sudah dekat-dekat. Peperangan, gempa juga yang sudah tidak menentu, ya, banjir di mana-mana. Memang gunung meletus. Memang saatnya sudah tidak lama lagi. Jadi kalau ada yang menonton tayangan ini, hanya satulah jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Hanya melalui Kristuslah kita boleh sampai kepada Bapa. Kita boleh sampai ke dalam kerajaan sorga. Karena itu sudah jelas ada di Alkitab orang Kristen. Di Alkitab kita. Tidak ada nabi ya yang berani. Kalau di Alkitab kan memang Tuhan kita Yesus Kristus juga adalah nabi juga. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Itu pantas disematkan kepadanya. Nah, kalau kita bicara nabi mana yang berani berkata bahwa akulah jalan, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam kolong langit, di ayat lain juga, tidak ada jalan di bawah kolong langit, tidak ada nama yang olehnya diselamatkan. Hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini tidak ada di ayat-ayat kitab lain. Nah, kalau ada di ajaran lain bahwa Isa itu adalah Al-Masih, kenapa enggak kita percayakan itu? Isa Al-Masih, karena dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, dia tidak bernoda, sama dengan Yesus Kristus. Coba kita berpikir, karena memang zaman ini begitu dekat, dan hidup kita ini tidak ditentukan oleh orang lain. Misalnya, Pak Papel doakan Pak Piong supaya selamat. Nanti kalau Pak Piong juga udah duluan, Pak Papel doakan, aduh, supaya Pak Piong sudah bisa melalui doa ini, Pak Piong bisa selamatkan. Enggak ada itu. Kalau kita sudah meninggal, itu sudah putus. Tidak ada lagi hubungan, baik orang tua doakan anak, anak doakan orang tua, itu tidak ada lagi. Mau jungkir balik, kaki di atas, kaki di bawah, tangan ke atas, tangan ke bawah, tidak bisa akan sampai. Karena sudah selesai. Tapi kalau kita yang percaya kepada Kristus, jaminan keselamatan itu kita pegang. Tidak ada jalan lain. Hanya Kristus, hanya Yesus Kristuslah jalan. Masa kita mau binasa hanya karena kita tidak percaya? Lanjut Pak Pavel. Ya, jadi ya makanya sering sekali selalu ulang Pak Piong, ya, hanya Yesus satunya yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Nabi-nabi di Alkitab tidak ada yang berani mengatakan itu. Bahkan sekelas nabi palsu, nabi cabul pun tidak ada yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada. Yesus sebelum naik ke surga dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Saudara Pak Piong pernah nggak baca di Alkitab? Ada nabi-nabi di Alkitab yang mengatakan, aku pergi ke surga. Nggak ada. Bahkan di Alkitab ada 2 orang loh yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, itu terangkat ke surga hidup-hidup tanpa melalui proses kematian. Henok dan Elia. Tapi Henok dan Elia tidak pernah berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kau berada. Tiada. Hanya Yesus yang mengucapkan itu. Bahkan coba saudara Piong atau kawan-kawan cari sekelas nabi palsu, nabi cabul, tidak ada juga yang berani mengatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Tidak ada. Jadi kalau Anda tidak percaya kepada Kristus, binasa. Itu real. Ya. Karena Yesus itu dari surga datang ke dunia. Pak Papel nggak nakut-nakutin kan? Nanti kata yang belum percaya, ini Pak Papel nakut-nakutin aja. Memang ada semua ayat-ayatnya. Ada, ayatnya banyak. Yesus itu dari surga datang ke dunia, menyelesaikan misi ilahi, misi Bapaknya, ya, menebus dosa manusia, dan dia bangkit dari kematian. Coba Pak Piong cari deh. Di dunia ini ada tidak orang yang mati, lalu 3 hari kemudian bangkit hidup selama-lamanya. Setelah itu naik ke surga. Ada nggak? Oh, nggak ada, Pak Papel. Nggak ada. Manusia yang bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, lalu hidup selama-lamanya. Tidak ada. Hanya Yesus. Cari dah nabi-nabi terdahulu maupun nabi-nabi yang kemudian atau nabi-nabi palsu. Tidak ada yang mati lalu bangkit lagi hidup selama-lamanya. Jangan coba-coba, ini kebenaran real gitu loh.
Inilah jalan. Yesus ini jalan yang Allah beri kepada manusia. Ini loh manusia yang berdosa. Aku ingin supaya kalian selamat. Kalau kalian mau selamat, mau dosamu diampuni, ini jalan yang aku beri, yang aku utus kepada kalian. Kalau kalian percaya kepada jalan ini, kalian selamat. Tapi kalau kalian mencari-cari jalan sendiri, kalian akan binasa. Makanya Yesus berkata kan, akulah jalan itu, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah jalan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi jelas. Ya, makanya Bung Wanipiro, selamatlah untuk Anda. Anda bisa merespon dan menerima kebenaran itu. Ya, oke. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih dulu ya Bung Tialam Hutapea yang sudah mengirimkan 11 ini ya euro. Ya, terima kasih ya sahabatku, saudaraku. Tuhan memberkati ya. Oke, Bung Wanipiro atau Bung Yesaya silakan ini. Bung Yesaya lah, silakan untuk menanggapi berita hari ini. Iya, Salam. Ada bro, Babe. Ada Nabi palsu. Dia ngaku gini bro, kalau tidak menghalalkan wanita baginya itu bro, itu jalannya. Tapi ada jalan menjahanamkan sebenarnya, ya. Tapi ya itulah kalau kita. Kalau Wanipiro itu dia tahu itu membunuh diri itu cepat-cepat masuk surga itu. Pak saya. Ya. Kalau ada nabi-nabi kalau mau turun celana turun juga ayat, masa kayak gitu mau dipercaya? Kan bingung. Kalau ada saya mau menggauli turun ayat. Ini nabi ya, saya tidak sebutkan nabi-nabi, kan banyak nabi. Tapi kalau ada nabi seperti itu, turun celana, turun ayat, coba bayangkan. Malah itu yang paling benar katanya Pak, ya. Tapi itulah kalau bagi kita sungkang sebenarnya ya, pikiran yang sudah bercabut akal ya, gitu. Nah, halo, jelas suara saya belum Pak? Ya, saya dengar suara Pak Yong jadi kecil kan. Mungkin ada ketertiban rekonya. Ya, tapi kalau saya tanggapi hal yang petang ini ya Pak Bro Pak. Satu hal, salam waras dulu bro, teman-teman Wanipiro juga Pak Yong tadi baru keluar. Nah, dan juga teman-teman di ayat live chat 5. Saya ingin katakan begini ya Pak. Ketika ini ada kejadian kematian kepada panglima WK, banyak yang kepanasan, banyak yang coba sedih melihat kematian itu. Tapi mereka katakan kami Islam tidak begitu. Islam tidak mendukung keganasan. Nah, kita tidak boleh bisa dibohongkan dengan hal ini, saudara. Di satu sisi mereka mendukung hal itu, dan di satu sisi mulut mereka di depan muka dunia mengatakan kami tidak mendukung hal itu. Nah, inilah pernyataan yang sangat bodoh sekali sebenarnya. Apa mereka memikirkan kita itu orang bodoh? Memikirkan kita itu bodoh mengatakan hal itu, kita tidak melihat itu, dan mereka mengatakan apakah mereka memikirkan manusia-manusia lain yang itu bodoh? Ya, itulah pernyataan yang sangat bagi saya pernyataan yang sangat ya namanya orang yang putar balik langsung apakah yang begini kita harus percaya kan gitu. Dan ini adalah kalau kita lihat adalah satu kesatuan yang sangat sangat membingungkan sebenarnya. Apakah keputusan sebuah perang itu adalah jalan kebenaran? Tidak. Dan bagi saya ya bro Pak. Bagi saya ini adalah sebuah yang sangat jijik sekali. Kalau kita pandang, saudara, ideologi yang mengatakan bahwa kalau membunuh orang itu adalah masuk surga, ini ideologi yang sungguh dasar sekali, sangat kejam sekali kalau kita lihat. Di manakah sisi hati nurani manusia? Ya, kalau seperti saya ulang-ulangkan, ada orang membunuh itu kok masuk surga? Kok tidak berdosa kalau membunuh orang? Itu yang kita menjadi sebuah pertanyaan. Selalunya orang yang terbunuh itu menjadi masuk surga. Ini kok orang bunuh orang jadi masuk surga, apalagi diizinkan oleh Tuhan yang mereka sembah. Ini menjadi sebuah sebuah yang pertanyaan yang sangat dangkal sekali sebenarnya. Tapi kalau kita pakai hati nurani, ini sudah salah. Ya, apalagi di sisi Tuhan. Kalau saya pikirkan ini adalah sebuah bukan Tuhan. Yakinkah kita itu Tuhan? Tapi bagi saya, walaupun mulut kita mengatakan yakin, tapi hati itu tidak bisa menipu. Dan satu hal yang selalu saya ulang, manusia boleh mengatakan iya,
tapi hati manusia tidak boleh mereka tipu. Dan Anda boleh menipu orang lain, tapi Anda tidak dapat menipu hati diri sendiri. Ya kan begitu. Dah, demikianlah dulu Bro Pabel. Saya masih nyimak-nyimak juga, tadi saya lihat Bro Pabel sedang live, langsung saya masuk gitu lagi ke lapangan. Baik. Bro. Terus Ya, terima kasih. Oke, Ya, terima kasih ya, Bung saya ya. Ya, terima kasih ya juga untuk Bung Yosua R SGN 10 ya. Terima kasih untuk super stikernya ya. Terima kasih sudah mendukung Pavel ya, dan doa saya Tuhan memberkati ya saudaraku. Ya. Ya, Bung Wadi Piro masih ada tambahan? Bung Wadi Piro, sebelum kita close nanti kita akan live lagi jam-jam 10 ntar ya. Sip. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Live malam, jadi kita punya waktu senggang gitu loh. Kalau jam segini memang sebenarnya saya masih ada pekerjaan juga ya, masih ada tugas juga. Tadi sebenarnya saya tidak mau kasih link, tapi kan ada yang minta, makanya saya kasih tadi. Iya. Karena saya tahu masih kawan-kawan masih sibuk yang begini kan. Iya. Dan saya juga baru tahu kalau ternyata Israel sudah melakukan serangan ke ini ya, ke kedutaan Iran yang ada di Suriah. Ini beritanya saya baru dengar dari Bro Pavel. Nanti saya lihat-lihat deh di channel-channel lain yang mungkin lebih detail lagi. Boleh saya katakan sedikit Bro Silakan. Makanya Bro Pavel, jangan turun ayat, nanti turunnya sama wahyu. Orang minta wahyu. Iya. Oh ya benar kan gitu. Kalau turun ayat maka turunlah wahyu Bro. Nah, itulah orang minta link gitu. Nah tapi memang kalau bagi saudara, kita harus tunggu komentar juga, karena suara kita itu adalah bagian daripada firman Tuhan. Nah apa yang kalau kita lihat ya saudara, hari ini ketika dulu kita tidak dapat bersuara, itu kebenaran itu agak dangkal untuk didengarkan. Tapi hari ini saudara, ingatlah, karena dunia apologet ini, tahu tak Anda, ketika kami sudah berbincang di Asia itu hari ya saudara, itu manusia yang menerima Tuhan Yesus hampir 1 juta satu hari saudara. Itu sangat luar biasa. Dunia ini luas menjangkau jiwa-jiwa, tapi walaupun tidak dilihat mata, itu karena adalah sanksi dan juga apapun ya untuk keluar itu bukan saya tahu, saya ngaku kita katakan juga Pak Wadi Piro juga dan saya sendiri, untuk keluar daripada keyakinan yang sudah kita cintai itu, kita merasakan itu benar, tetapi ketika kita merasakan Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, itu bentar bro, saya salah sedikit ya. Iya, ketika dulu lepas dari ajaran itu prosesnya nggak gampang banget bro, hampir gila bro, bener bro. Ya benar kan? Iya. Rasanya hidup segan mati tak mau, seperti lagu itu kan gitu. Itu benar. Ya masalahnya kan kita udah meyakini sesuatu yang katanya Tuhan gitu ya kan. Kita sudah punya Tuhan lah. Kita udah punya Tuhan yang lama, masa mau ganti Tuhan segampang itu gitu. Itu kan urusannya dunia akhirat bro. Jadi nggak gampang lah untuk bisa lepas. Makanya buat teman-teman apologet terutama ya, kalau ada kadrun katakanlah yang memang stubborn atau keras kepala, itu ya dimaklumi saja karena memang sudah didoktrin dari kecil gitu loh. Jadi nggak mudah lah memang. Kecuali dengan kesadaran seperti memang ya betul, memang lebih baik ganti Tuhan daripada binasa, Bung Wadi Piro. Walaupun susah sebenarnya. Iya, gitu ya? meninggalkan orang yang dicintai saja susah, apalagi untuk berganti Tuhan. Itu memang agak begitu. Itu memang, tapi kalau kita tahu ketika saya memikirkan hal itu, memang apa yang saya percaya itu benar, saya katakan dulu. Tetapi ini sanksi tentang kehidupan untuk selepas kematian. Sebab saya percaya selepas kematian ada kehidupan. Kalau saya salah, halo cek. Saya boleh salah. Nah, saya dengar suara. Saya boleh memilih apapun di dalam dunia ini, tapi ingat saudara, salah pilih Tuhan itu sangatlah sanksi yang terutama sebenarnya saudara. Anda itu memilih hidup yang kekal atau kematian. Ya, itu yang sangat sanksinya. Itu membuat saya I do nothing kalau saya tanpa Tuhan itu. Ya gitu. Dan kalau kita sudah menemukan Tuhan yang benar. Oke, terima kasih ya Bung saya, Bung Wadi Piro. Ya, nanti kita jumpa lagi kumur-kumur jam-jam terima kasih juga buat 9 atau 10 sebentar ya, kawan-kawan ya. Ya, selamat beraktivitas ya, yang lagi di jalan, hati-hati. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia mendengar informasi dari channel ini. Semoga kita dicerdaskan, semoga kita benar-benar semakin dekat dengan Tuhan, dan kita semakin mengasihi banyak orang. Oke teman-teman, sesuai dengan banyak video yang beredar di media, khususnya media-media Indonesia yang selalu saya soroti dan disoroti juga oleh teman-teman yang lain yang sangat tendensius, maka kita coba untuk membacakan media atau seperti yang dibahas tuntas oleh teman-teman kita yang ada di video tadi ya. Nah, sekali lagi teman-teman perlu tahu, kita tidak pendukung Israel.
Tapi kita selalu berdoa bagi perdamaian dunia, bahwa bangsa ini pun jauh lebih penting dengan bangsa-bangsa lain. Bukan berarti mau mengabaikan, tapi jangan sampai bangsa kita ini terpecah oleh karena oknum atau orang-orang tertentu yang sangat tergila-gila dengan agama lalu mengabaikan kemanusiaan. Firman Tuhan dengan secara secara langsung berkata bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka di saat yang sama kita juga dekat dengan sesama manusia, bahkan berdoa pun kepada musuh atau kepada orang lain. Artinya mendoakan orang yang memusuhi itu sangat sulit atau yang tidak menyukai kita. Artinya kita mesti berdoa bagi bangsa-bangsa, tetapi lebih penting bangsa kita sendiri. Jangan karena kita seagama dengan bangsa lain, tetapi yang beragama di negara kita saling tidak senang ya, tidak suka atau saling memusuhi, itu tidak boleh. Nah teman-teman, apa yang terjadi di luar sana itu sebenarnya bukan urusan kita, tetapi karena banyak media di Indonesia yang sangat tendensius, yang hanya teriak-teriak bagaimana Israel diratakan dengan sampai ke tanah, walaupun faktanya tidak seperti itu, ya kita berikanlah sebuah berita yang mungkin juga dapat mengedukasi mereka ya, mengedukasi banyak orang supaya dapat membandingkan realita yang terjadi. Nah teman-teman, dari video yang barusan kita dengar, ada satu pimpinan daripada Iran yang katanya sudah berujung bertewas oleh karena serangan yang berlangsung ya. Lagi-lagi kita tidak setuju dengan hal itu, tapi yang namanya saling baku hantam ya, yaitu urusan mereka lah. Dan sekali lagi itu politik bukan agama, maka teman-teman kita yang ada di Indonesia ini jangan sampai membuat sebuah narasi-narasi itu berkaitan dengan agama. Itu tidak ada hubungannya teman-teman. Itu sangat jauh daripada yang dinarasikan. Ya, lebih sejuk atau lebih pas kalau dikatakan itu berkaitan dengan politik, maka wilayah-wilayah yang di sana itu terjadi saling serang begitu ya. Nah teman-teman, dari video yang barusan kita putar itu ada satu komentar yang sangat menarik dari Sinaga ya. Dikatakan begini, Abu Janda aja percaya apa yang dikatakan Alkitab. Siapa memberkati Israel akan diberkati, siapa mengutuk akan dikutuk ya. Mari cerdas gitu ya, itu maksudnya. Artinya gini, sebenarnya bukan hanya konteks Israel, walaupun di dalam Alkitab dikatakan seperti itu, tetapi tidak berarti kita semena-mena terhadap kehidupan orang lain. Kita orang Indonesia jangan mencoba untuk mengutuki orang lain. Kutuk-kutuk mengutuk itu bukan ciri orang yang takut Tuhan sebenarnya ya. Tapi dalam Alkitab mendoakan mereka ya. Tapi khusus untuk Israel dalam Alkitab mengatakan jangan mengutuk mereka gitu ya. Karena Tuhan berperkara gitu. Nah teman-teman, hal ini komentar netizen bukan komentar saya ya. Tapi nampaknya bagus gitu, maka saya bacakan begitu. Nah teman-teman, marilah kita selalu menarasikan perdamaian. Jangan sampai media-media Indonesia karena terlanjur tidak suka dengan Israel karena mayoritas Islam di Indonesia, akhirnya suka membuat narasi yang sangat-sangat bertendensius membuat Israel tidak layaklah untuk dimanusiakan, maka bahasa-bahasa yang tidak baik disebutkan. Nah hal itu tidak boleh harusnya ya, supaya tidak menjadi timbul hal-hal yang kurang enak ya, tidak enak bahkan tidak elok ya. Dan semoga lewat berita ini kita belajar satu hal yang perlu kutekankan, bahwa kita mesti mendoakan. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan hanya mereka yang saling serang, tapi juga Indonesia mengalami imbasnya. Perekonomian semakin rapuh, perekonomian lambat perputarannya, maka kita juga kena imbasnya. Apalagi kalau sudah ikut campur tangan, boikot sana, boikot sini, ya tidak boleh pakai produk Israel, tapi pakai segala macam gitu kan, itu namanya tidak bertanggung jawab. Oke? Jadi teman-teman, mari kita cerdas, mari kita lihat. Nah, berita ini bukan berarti mau mengadu domba, tidak, tapi kita harus tunjukkan fakta yang sebenarnya supaya kita tahu berdoa bagi banyak orang supaya semuanya didamaikan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, berdoalah bagi bangsa di mana kamu aku buang atau kamu letakkan. Berdoalah bagi orang lain, berdoalah bagi bangsa-bangsa lain supaya mereka mengenal Yesus. Kasih Kristus yang mengasihi bangsa-bangsa, semua orang, kiranya memberikan perdamaian di hati orang-orang yang saat ini sedang berkecamuk. Karena ketika Kristus menguasai hati seseorang, maka dimungkinkan akan terjadi kedamaian. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.